Halo semua, selamat datang kembali di channel W.A Movies. Nah maaf nih guys, saya telat upload. Harusnya sih saya uploadnya hari Rabu, cuma karena ada kendala, ya jadinya terlambat. Oke deh, untuk kali ini saya akan mengaudiotakan film yaitu Battle of the Bulge tahun 2018. Film yang dimainkan oleh Luke Skywalker dan Tom Berenger ini bisa dibilang bukan film yang bagus banget. Tapi ya nggak apa lah ya, setidaknya ada konten untuk channel saya. Nah film ini akan menceritakan pasukan-pasukan yang putus kontak dengan kamp pusat mereka dan harus mempertahankan wilayah mereka dari serangan Nazi Jerman. Oke, daripada banyak basa-basi, ini dia alur cerita film Battle of the Bulge tahun 2018. Udah mulai. Kuy, tonton. Kuy. Semuanya dimulai pada 16 Desember 1944. Hitler melancarkan serangan besar-besaran ke hutan Ardennes dengan harapan agar pasukan Jerman bisa membalikkan keadaan dan sekutu bisa mundur kembali ke Prancis. Beberapa jam sebelum penyerangan terjadi, kita diperkenalkan dengan Letnan Kappa dan Sersan Rock. Mereka akan menyerang sebuah tempat artileri Jerman. Awalnya, serangan mereka berhasil melumpuhkan beberapa pasukan Jerman. Namun sayangnya, bala bantuan dari pihak Jerman datang dan mereka terpaksa mundur. Fall back! Here they come! Di camp mereka, Major McCauley menyuruh Letnan Kappa untuk mempertahankan sebuah tempat yang dimana tempat tersebut merupakan tempat yang sangat sering diserang oleh musuh. Dan parahnya lagi, tempat tersebut tidak dijaga ketat oleh pasukan Amerika. Setelah menyemangati timnya yang kewalahan akibat serangan ke tempat artileri tadi, Letnan Kappa dan timnya pun berangkat ke tempat yang dituju. Fine. You tank boys sure know how to ride in style. Saat sampai di tempat yang mereka tuju, mereka pun mempersiapkan semuanya, dari peluru, senapan, hingga senapan mesin. Yeah, that's nice of them. Karena ingin lebih tahu banyak tentang hutan ini, Letnan Kappa bersama beberapa prajurit lain pun menelusuri hutan itu. Beberapa menit berjalan menelusuri hutan, mereka bertemu dengan kelompok lain yang sedang membersihkan ranjau. Mereka mengatakan bahwa di tempat ini, Jerman tidak memberi perlawanan yang cukup besar. Good hunting, sir. That's a good one. Mereka pun kembali menelusuri hutan yang sepi dan bersalju itu. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan kelompok 99 yang merupakan kelompok yang paling dekat dengan celah yang vital tersebut. Mereka pun mengajak Letnan Kappa untuk beristirahat sejenak di camp mereka. That would be swell, sir. You see anything, let me know. Sir, it's Christmas. Germans are finished. Di camp pusat, Major McCauley mendapatkan kabar bahwa Jerman sedang melakukan pergerakan besar-besaran dan Jerman juga melakukan penyerangan kecil-kecilan. Namun penyerangannya kali ini sedikit lebih besar dan mereka juga tidak bisa memanggil pesawat dikarenakan kabut yang tebal dan cuaca yang buruk. Major McCauley pun bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang Jerman direncanakan kepada mereka? Di tempat lain, tank sekutu mulai berhadapan dengan senjata-senjata Jerman lebih menakutkan seperti tank Tiger dan meriam 80. Hal ini tentu mengejutkan sekutu dikarenakan senjata-senjata Jerman seperti itu jarang muncul di tempat mereka. HE round! Scheiße! Land! Still!
On the way! Move! Fire! 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 Holy shit! Tigers! 4 o'clock! Di camp mereka, Letnan Kappa baru saja balik dari camp 99 dan Sersan Rock sudah mempersiapkan tempat peristirahatan untuk Letnan Kappa. Dan Letnan Kappa pun tidur pulas di tempat itu. Warmer than a foxhole. Fine, Rock. Di saat enaknya tidur, Letnan Kappa dibangunkan oleh Sersan Rock. Ia mengatakan bahwa ada sebuah baku tembak yang besar di bagian timur mereka. Mereka pun langsung mencari Rudy, sang pendapat pesan lewat radio. Rudy mengatakan bahwa ia mendapatkan pesan yang tidak mengatakan apapun dan sambungan tersebut terputus. Ternyata itu adalah pesan dari camp 99. Artinya baku tembak itu tak jauh dari camp mereka. Letnan Kappa dan Sersan Rock pun ingin memeriksa tempat tersebut. Namun tiba-tiba akibat serangan artileri yang mendadak itu, mereka beranggapan bahwa akan ada serangan dadakan dari pasukan Jerman. Mereka pun menyuruh para anak buah mereka untuk bersiap-siap akan datangnya serangan Jerman. Dan benar saja, serangan Jerman pun datang dengan jumlah pasukan Jerman yang sangat besar. Karena Jerman yang semakin dekat dengan posisi mereka, baku tembak pun tak bisa terelakkan. Karena pasukan Amerika memiliki senapan mesin dan posisi bertahan, pasukan Jerman pun terpaksa mundur. Serangan tersebut tentunya membuat pasukan Amerika kaget, karena sebelumnya serangan besar seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Jerman ke tempat mereka. Apalagi yang menyerang adalah pasukan khusus Jerman, yaitu SS, yang selama ini mereka takuti. Serangan tersebut tentunya terdengar hingga camp pusat, namun mereka malah terputus oleh semua grup-grup pasukan. Menurut asisten Major McCauley, pasukan Jerman sudah mengetahui titik lemah mereka, dan jika mereka terus-menerus bertahan dari serangan ini, sudah dipastikan mereka akan terkepung dan hancur. Di camp Letnan Kappa dan Sersan Rock pun mulai khawatir dengan serangan ini. Saat di tengah obrolan, tiba-tiba I didn't get their names. Shit. Rock, behind you. untungnya mereka bisa membunuh semua pasukan Jerman yang menyerang mereka dari belakang itu. Kini mereka akan membagi tugas. Sersan Rock akan menjaga bagian sayap mereka, sedangkan Sersan Kappa akan menyerang beberapa bagian Jerman. Di camp Letnan Kappa, mereka benar-benar putus kontak dengan tim lain, bahkan camp pusat mereka. Artinya mereka benar-benar sendirian. Sersan Rock pun tak kunjung datang ke camp mereka, dan Letnan Kappa pun memutuskan untuk menyerang Jerman bersama beberapa pasukan. Sersan Rock dan 3 anak buahnya ternyata tersesat. Sersan Rock yang tak ingat jalannya pun menyuruh mereka untuk tetap maju saja. Setelah sampai di pertahanan Jerman, Letnan Kappa pun mulai menembak satu persatu para pasukan Jerman. Namun ternyata masih ada satu pasukan Jerman yang belum tertembak, dan baku hantam pun terjadi. Setelah berhasil membunuh Jerman itu, tiba-tiba Letnan Kappa pun terbangun dari pingsannya. Ternyata ia sedang ditawan oleh beberapa pasukan Jerman. Ternyata di tempat tersebut, Rock dan kedua anak buahnya sedang mematai-matai para pasukan Jerman itu. Setelah dilihat lebih jelas, mereka pun kaget karena mereka tahu bahwa itu adalah Letnan Kappa.
Mereka pun ingin menyerang para tentara Jerman itu dan membebaskan Letnan Kappa. Namun anehnya, Letnan Kappa justru menyelamatkan salah satu pasukan Jerman. Bahkan saat pasukan Jerman itu ditodong oleh senapan Sersan Rock, Letnan Kappa lebih memilih pasukan Jerman itu lari hidup-hidup. Meine Frau ist schwanger, ne? Go. Go! Setelah melepaskan Letnan Kappa, mereka harus pergi ke garis pertahanan mereka. Namun saat di tengah jalan, mereka melihat banyak sekali Jerman yang sedang bersiap-siap untuk melakukan penyerangan ke garis pertahanan mereka. Letnan Kappa pun menyuruh mereka untuk menyerang. Get down! Clear! Namun sayangnya, salah satu prajurit yang bernama Grace terkena tembakan dan mereka meninggalkannya di tempat tersebut. Kini mereka harus pergi ke tempat pertahanan mereka. Saat sampai di garis pertahanan, Letnan Kappa langsung bertanya kepada Rudy tentang pesan yang sudah ia dapatkan. Namun sayangnya, Rudy tidak mendapatkan apapun sepanjang hari. Rudy mengatakan bahwa sinyal mereka diacak oleh pasukan Jerman. Namun Rudy mempunyai sebuah ide. Ia bisa mengirimkan kode Morse kepada camp pusat. Rudy yang pintar. Kondisi camp pusat mereka sudah benar-benar seperti tak mempunyai harapan. Major McLean seperti sudah benar-benar putus asa. Namun pesan Morse yang diberikan Rudy berhasil didengar oleh camp pusat. Namun sayangnya, Major McLean tidak bisa memberikan apapun, dikarenakan tempat mereka sudah tak bisa dipertahankan, karena mereka sudah benar-benar dikepung oleh tentara Nazi Jerman. Karena memiliki persenjataan yang cukup, Letnan Kappa lebih memilih mempertahankan wilayahnya daripada melarikan diri, karena wilayah tersebut sangatlah penting bagi Amerika. Mereka pun mulai mempersiapkan semua senjata, seperti ranjau, jebakan granat, basoka, hingga senjata rempasan dari Jerman. That thing clean? Almost, Sarge. Great. We're all set. There you go. Dan benar saja, Jerman pun datang dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan mereka harus langsung berhadapan dengan pasukan elit Jerman, yaitu SS, yang memang ditugaskan secara khusus untuk menghancurkan Amerika di tempat yang pentingnya. Dan inilah dia baku tembak antar pasukan elit Jerman dan pasukan Amerika. Awalnya nih, serangan Jerman tersebut gagal karena pasukan Amerika bertahan dengan baik. Namun pasukan Jerman menyerang balik dengan kendaraan lapis baja dan mereka pun terpaksa mundur ke dalam hutan. Get down! Dead? Not yet. Get him out of here. Come on, let's go. Let's go! We're gonna fall back in the woods! Namun karena masuki hutan yang lebat, Letnan Kappa dan Sersan Rock pun terpisah dari para pasukannya. Mereka pun terpaksa menyerang sebuah camp Jerman untuk mengepung pasukan Jerman yang tadi sudah berhasil menduduki tempat penting Amerika itu.
saat itu, ternyata ada sebuah tank yang tentunya mereka tak bisa melawannya. Dan Letnan Kappa pun pingsan akibat tembakan tank tersebut. Hey! Let's fall back. Jay, get down! Di tempat lain, Letnan Kappa pun sadar dan ternyata ia sudah dipindahkan oleh Sersan Rock. Namun tiba-tiba mereka mendengarkan sebuah suara mesin yang sangat keras dan ternyata itu adalah tank-tank Jerman. Letnan Kappa dan Sersan Rock pun mengejar tank-tank itu. Hal ini bertujuan agar mereka bisa memperlambat serangan Jerman ke kamp pusat. Dan mereka pun berhasil menghancurkan satu tank itu dengan anti-tank We rampasan. can bottleneck a tank. We can take out its shred, slow him down for a few more hours. Do we have anything that can stop him? Here it comes. Go, sir. Namun sayangnya, mereka terkepung oleh pasukan Jerman. Di kamp pusat, ternyata Major McCauley ingin pergi dari kamp tersebut dan pergi ke kamp pusat lainnya yang jauh lebih aman. Di tempat lain, Letnan Kappa, Sersan Brock, dan pasukan Amerika lainnya pun ditawan oleh pasukan Jerman dan mereka dieksekusi oleh pasukan Jerman. I hope so. Weiter, komm! Komm! You know, it's been a real pleasure fighting with you, Rock. Tamat. So, itu dia cerita film Battle of the Bulge tahun 2018. Gimana nih filmnya? Bagus nggak sih menurut kalian? Menurut saya film ini cukup bagus ya, biarpun efek-efek di film ini nggak serealistis film-film yang punyanya perusahaan gede. Ya, just for information, film ini dibuat oleh perusahaan kecil yaitu Scud Edsel Company. Ya, kalau saya rating nih, film ini mendapatkan rating sebesar 7 dari 10. Yaitu kan ratingnya saya, ratingnya pasti akan berbeda di mata kalian dong. Oh ya, apakah Letnan Kappa dan Sersan Rock selamat? Masih menjadi tanda tanya bagi saya. Dikarenakan di scene akhir, saat pasukan Amerika dibidik oleh pasukan Jerman, layar menjadi hitam tanpa suara tembakan. Artinya, kita harus memilih endingnya sendiri. Namun saya sendiri lebih memilih pasukan Amerikanya yang lain tewas, sedangkan Letnan Kappa tidak. Mengapa? Karena ingat gak sih kalian ada pasukan Amerika yang dilepaskan oleh Letnan Kappa? Mungkin sih pasukan Jerman itu gak nembak karena diselamatkan oleh Letnan Kappa. Dan alasan kedua, di trailer Battle of the Bulge tahun 2020, kita diperlihatkan Letnan Kappa yang sedang berperang dengan pasukan lainnya. Lihat aja nanti ya kalau saya mau ceritakan filmnya yang sesi keduanya. Oke guys, segitu saja untuk cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton and I hope you enjoy my video. Dan jangan lupa yang terpenting bagi saya sih, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, share ke sahabat, teman, orang tua kalian, gebetan kalian, dan mantan kalian kalau berani sih. Oke guys, see you next time. Wibi pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye guys, God bless you. Goodbye.